banget ya, karena saya pernah merasakan juga waktu sebelum balik ke kampus lagi ya sebagai dosen, saya pernah berkarir di media dan itu saya merasakan banget apa itu toxic productivity. Nah ya itu tadi mungkin bukan hanya saat pandemi ya, waktu itu sekitar 2019 ke belakang lah saat masih kerja di media gitu ya, dan memang hektik sekali kegiatannya saat itu. Jadi ya setelah baca-baca kemudian ya saya jadi belajar ternyata apa yang saya kerjakan 5 tahun ke belakang begitu ya itu benar-benar toksik begitu ya, walaupun memang di satu sisi ya ketika selesai dari sana ya saya jadi belajar untuk produktif dengan cara yang benar gitu ya, dari ke toksik tapi ke cara yang lebih baik seperti itu. Sebenarnya teman-teman kerja keras gitu ya itu kan harus gitu ya, apalagi kita teman-teman sebagai anak muda, saya masih di usia produktif gitu ya, untuk terus berkarya gitu ya, untuk terus meluaskan manfaat kita misalnya seperti itu sangat dan wajib gitu ya dilakukan, apalagi seperti yang kita sudah pelajari di hadis misalnya khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan begitu ya teman-teman mungkin di pandemi ini gitu ya banyak mengambil pekerjaan, kegiatan gitu ya karena banyak waktu luang. Tapi ingat, di satu sisi jangan sampai produktivitas kita itu berlebihan gitu. Jadi lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras yang berlebihan gitu. Produktif boleh, tapi jangan yang berlebihan. Nah, berlebihan di sini maksudnya seperti apa? Jadi jangan sampai kita melewatkan waktu istirahat misalnya, atau justru melewatkan masa-masa kontak sosial kita di dunia nyata, misalnya teman-teman dengan keluarga, kakak, adik, teman gitu ya, itu jangan sampai juga dilupakan gitu. Jadi jangan kerja terus, tapi sisi sosial kita sebagai seorang manusia itu tetap harus dihidupkan gitu ya. Jangan sampai kita terlena dengan produktivitas tersebut tapi tidak ada yang bertumbuh gitu ya, tidak ada yang menyebabkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau menurut saya ya sebenarnya toxic productivity ini tidak hanya berkaitan saat masa pandemi gitu. Jadi kalau kita menarik definisinya gitu ya, toxic gitu kan produktivitas yang beracun lah, intinya seperti itu gitu. Jadi menurut saya ya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Apakah nanti pandemi ini bisa menjadi pelajaran gitu ya untuk kedepannya ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita gitu. Produktif boleh tapi tidak berlebihan di sini misalnya mengabaikan kesehatan mental gitu ya, tidak sampai lupa istirahat misalnya, atau ya tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya misalnya hilang gitu ya kontak sosial dengan orang-orang terdekat. Nah itu jangan sampai dilupakan. Jadi pertanyaannya kalau nanti pandemi akan hilang atau tidak ya itu kembali ke diri teman-teman masing-masing gitu, apakah pandemi ini bisa menjadi pelajaran atau tidak seperti itu. Penting banget teman-teman, apalagi seperti yang tadi saya sampaikan ya, salah satu ciri dari toxic productivity ini kan tidak adanya kerja yang berkualitas gitu. Jadi kerja terus tapi tidak ada istirahat, padahal istirahat baik itu fisik dan mental kita itu perlu dilakukan agar ya hasil kerja kita itu bersifat kreatif dan inovatif gitu teman-teman. Jadi ya time management itu perlu misalnya simple saja setiap harinya ya teman-teman bisa mengaplikasikan lewat smartphone masing-masing to-do list lah gitu ya, apa sih yang skala prioritas yang teman-teman mau kerjakan hari ini, misalnya tugas kuliah, tugas komunitas, misalnya membantu orang tua di rumah. Nah itu kan skala prioritas kegiatan sehari-hari bisa terukur dan jelas gitu. Dari situ teman-teman juga punya waktu istirahat, punya waktu untuk ngobrol misalnya dengan orang-orang terdekat, keluarga, teman, seperti itu. Jadi produktivitasnya terus berlanjut dan juga tetap keren gitu ya untuk bersosialisasi dengan sesama manusia begitu.
Iya ngaruh banget ya, apalagi kalau saya bilang ya toxic productivity ini mengarah kepada kita manusia sebagai mesin gitu, jadi kerja terus gitu ya, komunikasi dengan orang terdekat menjadi berkurang gitu ya, depan laptop dulu misalnya, atau teman-teman yang bekerja di main medsos terus misalnya. Nah itu kan mengganggu lah komunikasi di dunia nyata gitu, dengan ya walaupun kita tahu masa pandemi ini terbantu sekali misalnya dengan adanya alat-alat atau media virtual ya, tapi di satu sisi jangan sampai kita mengabaikan komunikasi di dunia nyata seperti itu. Jadi produktif boleh tapi tidak berlebihan. Dengerin terus RDKFM 107,9, komunitasmu inspirasimu. Oke. Hai, gue Surya dari Jurnalistik. Halo, gue Aulia Rahma dari program studi jurnalistik. Halo, perkenalkan nama aku Syafiqah Fatima dari program studi jurnalistik. Halo, nama gue Maulida Salasabila dari program studi jurnalistik. Halo, perkenalkan nama gue Nadas dari program studi jurnalistik. Cukup familiar sih. Iya, gue tahu toxic productivity. Tahu dong. Sering dengar. Gue ini orang yang mungkin bisa dibilang produktif dalam keadaan tertentu aja. Tapi kalau misalnya lagi senggang itu biasanya gue toxic productivity-nya kayak rebahan. Ya, gue produktif banget nih sekarang ini karena kan udah jadi calon anggota juga di salah satu organisasi disambil dengan kuliah. Gue produktif ngikutin kemauan diri gue sendiri. Kalau misalnya gue tahu kapan waktunya gue istirahat. Kalau misalnya gue gak tahu kapan gue waktunya istirahat, mungkin gue bakal toxic productivity. Lumayan, karena gue sebenarnya orang yang gak nyaman buat gabut di rumah. Tapi bukan berarti gue sibuk banget juga. Jadi gue sebisa mungkin buat nyari-nyari hal-hal yang sekiranya bikin gue produktif. Gue sedikit produktif, tapi kadang nggak produktif. Kenapa? Karena gue semau-maunya gue aja. Untuk mengatasi toxic productivity ini kita harus menyesuaikan mana yang prioritas dan mana yang enggak gitu. Jadi kita bisa nyesuaiin waktu gitu. Jadi nggak terlalu toxic ke suatu pekerjaan. Menurut gua untuk menghindari toxic productivity itu kita harus tahu yang namanya skala prioritas. Jadi kita harus ngutamain nih hal-hal yang menurut kita penting. Kayak misalkan nih kita kuliah terus disambi dengan ikut organisasi. Nah kita harus tahu nih mana yang lebih penting, kuliah atau ikut organisasi itu gitu. Jadi ya penting lah itu harus tahu yang mana skala prioritas dan mana yang enggak. Skala prioritas itu penting banget. Kita harus tahu mana yang emang urgent kita harus lakuin, sama sesuatu yang emang seharusnya nggak usah dilakuin. Caranya biar ngatasin gak toxic productivity itu dengan cara time management sama tentuin skala prioritasnya. Karena buat ngelakuin suatu hal itu kita harus tahu dulu nih mana yang lebih penting buat dilakuin. Tapi kita juga harus nyusun time management kita biar kita tuh teratur dalam mengatur waktunya, biar kita nggak terlampau begadang, biar kita nggak kecapean juga. Jadinya kita juga tetap ngejaga kesehatan tubuh kita. Ya pinter-pinter milih aja sih mana yang mau dikerjain, mana prioritas. Ya sepinter-pinternya kita aja gitu. Mungkin menurut gue kalau toxic productivity itu kan dari dalam diri seseorang juga ya, dan juga dipengaruhi sama lingkungan. Itu bisa jadi berkurang, bisa jadi meningkat sesuai dengan keadaan dan situasi pada setiap orang dan pada saat itu juga, menurut gue sih gitu. Kan udah serba offline kayak gitu, orang bakal lebih sibuk dan kayak lebih terasa lelahnya gitu karena sekarang kebanyakan online, dan ya menurut gue itu capeknya kurang sih gitu. Jadi nanti kalau udah offline nih, kayaknya orang-orang lebih selektif lagi untuk memilih kegiatan yang penting kayak gitu. Setahu gue, orang banyak ngelakuin toxic productivity itu pas lagi pandemi malah. Kayak misalnya dia tuh double job desk dimanapun, kayak dia kuliah sambil kerja, dia kerja sambil kuliah. Itu tuh sebenarnya nggak bagus karena kita nggak bakal bisa fokus sama satu hal ketika kita ngerjain satu hal yang lain. Bisa jadi, karena kalau misalkan pandemi berakhir nih berarti udah banyak kegiatan dong yang dilakuin. Udah nggak di rumah terus aja. Jadinya menurut gue bisa berkurang sih dengan melakukan pekerjaan di luar yang yang istilahnya waktu-waktunya itu udah ditentuin gitu. Jadi nggak terjadi toxic productivity.
bakal ada dua kemungkinan, bakal hilang toxic productivity atau tetap toxic productivity, karena bakal jadi habit nggak sih toxic productivity ini karena udah kebiasaan produktifnya banyak atau banyak yang dilakuin, jadi ya bakal banyak kemungkinan sih. Penting banget dong menurut gue. Oke, time management itu penting banget karena untuk menghindari apa ya, kayak terlalu lelah kayak gitu. Jadi kita harus bisa nih waktunya kita utamain pekerjaan kita dan utamain istirahat juga biar nggak rancu gitu, biar tetap sehat kayak gitu sih. Menurut gue time management itu penting banget. Jadi kita tahu kapan kita harus produktif, kapan harus kita ngerjain sesuatu, sama kapan harus tubuh kita itu istirahat. Kayak yang gue bilang tadi, penting banget pastinya biar enggak terlalu ngerjain suatu tugas, ngerjain suatu kegiatan yang terlampau lama waktunya. Penting banget sih time management karena yang ngatur-ngatur waktu untuk lu bekerja, lu beraktivitas, sama lu istirahat, karena time management itu buat gue penting. Oke, makasih Nada. Oke, makasih Fitri. Oke, makasih Aul. Oke, makasih Sur. Oke, siap. Ayo kenalin. Udah mulai? Ya kan Sandika. Oh iya. Hah? Halo, perkenalin nama gue Halo, diem dulu apa? Hah? Sedikit karena gue jarang produktif, soalnya gue milih dikit. Aduh, terlalu bisa nggak? Hah? Produktif dikit gitu aja. Hah? Halo, nama gue Aulia dari Ya. Halo ya. Ih, enggak dari awal aja.